Dia Untirta. Oke, selamat sore semua para pendengar dan penyaksi streaming ya di YouTube kami. Benar. Betul sekali. Benar. Smartizen, hari ini ada yang beda, yang pasti. Apa tuh yang beda Kang? Kalau boleh tahu nih. Biasanya yang sebelah gua cewek, sekarang cowok. Oke, untuk para Smartizen di rumah salam kenal ya. Hari ini ada gua di sini bernama yang punya nama mungkin sangat viral ya. Baru kemarin abis beli Cilegon United nih kebetulan gua. Bisa. Rapi Bara. Ya, kalau kebenaran banget gue comot dari Cilegon terus gitu ya. Langsung datang ke Serang. Yo, denger banget suaranya, pasti kenal banget suaranya, pasti kenal banget. Betul banget, warga Untirta dan sekitarnya semua ya. Warga Kota Serang pasti tahu sekali dengan suara ini. Nah, buat Smartizen semua yang benar-benar penasaran sama suara siapa di sebelah gue, sebelah Kang Roni sekarang. Siap. Karena akan menggunakan masa sampai akhir acara supaya tidak bisa tebak. Karena kalau dari suara karakter siapa ya sebenarnya? Sebenarnya sih karakter-karakter ya dari ini kan udah survei ya Kang ya. Udah survei katanya sih mirip Raffi Ahmad katanya gitu. jadi di sebelah Kang Roni sekarang Raffi Ahmad KW berapa? Mungkin KW 300 kali ya. Jangan cuma namanya sih, kalau bisa rezekinya juga kayak Raffi gitu. Amin. Ya, Kang Bara, kita sekarang kita akan ketemu Smartizen yang di program Guruan Radio di siang hari ini. Biasanya kita melayani anak-anak SD nih. Iya. Tapi sekarang kita layani guru-gurunya. Wah, orang tuanya nih ya. Iya, orang tua dan guru-gurunya Kang Bara. Jadi kira-kira kita akan ngasih informasi apa nih? Hari ini kebetulan kita akan memberi informasi tentang P3K Kang Roni. Gitu. Jadi Smartizen, kalau penasaran tentang informasi tentang P3K, simak terus 106 Jion Tirta yang smart dan energik. 106 Jion Tirta, smart, energik. Selamat sore kepada para pendengar 106 Jion Tirta dalam program Guru on Radio. Oke. Bar, kita sapa dulu nih Smartizen yang ada di luar sana nih Bar. Betul. Yang lagi galau-galau, yang lagi bucin-bucin, kayaknya asik kalau nongkrongnya di Kopi Sultan, Bang. Betul. Dan buat kalian semua kan sambil nge-wifi kan, gitu ya. Terus kan sambil mengerjakan skripsi, mengerjakan laporan gitu. Ya, ada juga yang kuliah online, Bang. Betul, kuliah online di kampus. Saking kangennya sama kampus. Iya, benar ya. Iya, biasanya kalau kuliah online di rumah ya. Ini kuliah online di kampus. Anti mainstream. Oke. Biasa anak muda. Iya, biar tapi jauh-jauh dari Tangerang kuliah online dari kampus. Supaya uang kosan tetap jalan. Oke. Gitu. Unik kok tetap. Unik, tetap sangat luar biasa. Nah, kita punya anti korot tetap ya. Kita punya informasi hari ini mengenai apa tuh? P3K. Jadi sekarang ya kita akan kasih informasi buat guru-guru SD-nya aja kali ya. Ya boleh. Guru-guru SD. Nah, apa itu P3K? Kang Bara, banyak netizen juga yang masih nanya sih sebenarnya. Sebenarnya P3K itu pertolongan pertama pada kecelakaan kan? Bukan. Bukan. Sebenarnya kan P3K itu adalah sebenarnya tuh kepanjangan dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Oke. Berarti itu tuh kalau nggak salah nih, kalau nggak salah Kang Roni pernah baca juga, itu bagian dari ASN ya. Betul. Aparatur sipil negara yang kemudian kan ada PNS. Kalau dulu cuma PNS doang nih, PNS sama tenaga honor. Betul. Sekarang tenaga honor udah nggak ada. Berarti yang itu gantinya itu ya? Digantinya jadi P3K. Oh, P3K. Dikirain itu pertolongan pertama pada kecelakaan. Bisa juga karena mempunyai konotasi arti yang sama. Kalau konotasi arti yang sama itu kayak gimana coba? Jadi maksudnya kan katanya sama nih P3K. Oke. Tapi artinya beda. Beda berarti sekarang gini, P3K apa tadi? Pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Oke, pegawai pemerintah dan perjanjian kontrak. Ini fungsinya buat apa sih Kang Bara? Jadi sebenarnya fungsinya gini kan, kita tahu ya kan ya, dulu kan PNS dengan tenaga honorer itu punya pendapatan yang berbeda ya kan, gitu kan, dari segi kita ngomong dari segi penghasilan nih gitu. Oke. Jadi kalau PNS mah dengan gaji yang sudah ditentukan ya. Betul gitu. Makanya pada pengen jadi PNS. Betul. Masuk saya kan.
Oke, jadi dengan honor, oh iya, jomplang banget, apalagi guru ya. Betul. Guru honor, karena kalau ini juga pernah ngerasain jadi guru honor itu paling banter, paling itu pun udah ngajar lebih dari 6 kelas, ya. 6 kelas itu sekitar cicilan motor juga kayak kebayang. Untuk cicilan motor aja berarti harus 6 sekolah kan. Ya, makanya nggak efektif. Nggak Jadi efektif. pagi ngajar di sana, siang ngajar di sini, malamnya ngajar les. betul. Nah, Ya, kalau begitu subuhnya tipes. Kalau begitu dengan adanya kebijakan tentang P3K honorer ini gitu Ya. itu artinya memberlakukan sama kan gitu. Jadi pendapatannya akan sama ya Bang Bara? Pendapatan Oke. akan sama dengan PNS gitu. Jadi tidak ada lagi sistemnya pengkelas-kelasan ini mah honorer gitu jadi Ya, apaan lo anak honor? anak honor alah udah Ya, jelas gaji apa lo anak honor? Apa kabar Ica? gitu. Tapi dengan adanya ini ya artinya bisa sama lah dengan PNS, artinya bisa sejahtera. Oke. Bisa sama. Jadi, gitu kan. jadi kalau dibilang ini adalah salah satu solusi dari pemerintah betul. untuk meningkatkan kesejahteraan honorer. Betul. Nah, itu kesimpulannya sudah didapatkan dengan step. Wah, luar biasa. Anda yang kata saya menyimpulkan. Tangan dulu ya, luar biasa. Ya, jadi kalau misalkan dilihat bahwa ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan honorer, ya berarti kita akan sambut baik kan, Bara? Betul. Salah satunya adalah kita akan memberikan beberapa contoh-contoh soal. Nah, ini Gimana kalau begitu? Karena kan gini, biasanya orang kalau mau tes itu baca-baca dulu. betul. Nah, orang mau masuk perguruan tinggi tes dulu kan? Betul. Dan butuh bimbel kan? Betul. Nah, Nah, sekarang nggak usah jauh-jauh. iya. Langsung aja kalian kunjungi akun YouTube Dia Untirta gitu. Oke, jadi buat Smartizen semua jangan lupa di 106 Dia Untirta Smart Energy. Iya. Selamat sore para pendengar 106 Dia Untirta atau yang biasa kita sebut sebagai Smartizen. Ya, oke, Smartizen balik lagi di 106 Dia Untirta bareng Kang Nani dan Kang Bara. Betul. Dan tadi kita sudah sedikit Menjelaskan, kan? membahas dan menjelaskan tentang P3K. Nah, Kang Bara banyak yang bertanya. Ya. Kira-kira nih syarat-syarat untuk P3K terutama untuk guru SD itu apa sih? Nah, kali ini kebetulan saya di sini akan membacakan nih atau akan membacakan dan memberikan informasi tentang syarat-syarat P3K honorer terhadap Smartizen semua. Oke, jadi secara umum ya, secara umum kita. Pertama Apa syaratnya tuh? itu adalah memiliki usia serendah-rendahnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 1 tahun sebelum batas usia tertentu di formasi yang dipilih. Oke, jadi kalau misalkan gini, guru SD, kalau misalkan guru nih ya, Iya. biasanya 40 sampai 45 tahun atau 50-an. Iya. Berarti jenjang maksimalnya berapa? Tadi usianya Usianya 20 tahun. 20. Ya. 20 tahun sampai dengan 1 tahun, 3 tahun? 1 tahun, maksudnya tuh 1 tahun sebelum batas usia tertentu. Jadi Oke. misalnya Berarti kalau misalnya di batas usianya 50 tahun berarti 49 tahun. betul, kurang lebih seperti itu, Kang. Oke. Sekitaran itu. Nah, itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua ini penting juga sih. Apa tuh? Tidak pernah dipidana penjara gitu. Oh, jelas gitu kan. Masa ASN pernah di penjara? Jadi kan artinya dimanapun kita bekerja, attitude adalah menjadi hal yang nomor 1 yang harus kita pegang, Kang. Oke. Tentunya. Setelah itu apa lagi, Kang Bara? Nah, yang ketiga, tidak berstatus sebagai PNS, TNI, Polri atau swasta yang lainnya gitu. Iya. Jadi artinya Kalau jadi gini, kalau statusnya PNS siapa ini? gitu. Anda sudah status PNS, Anda merangkap lagi, waduh, itu kan tidak boleh. Double gajinya. Double dari negara sama. Betul, tidak boleh juga. Kalau sebagai berstatus sebagai suami boleh? Oh boleh, sangat boleh kan. Oke. Kalau begitu saya kebetulan tahun depan akan berstatus suami, boleh berarti ya kan? Boleh. Sangat boleh. Oke. Lanjut. Syarat berikutnya, bukan
bukan pengurus partai, baik anggota maupun pengurus. Oke, bukan pengurus partai, Iya, baik anggota maupun pengurus. betul. Dan tidak boleh terlibat. Artinya kita tidak boleh terlibat dalam partai politik praktis gitu. Oke, Nah, jadi salah satu persyaratan P3K dan ini juga menjadi salah satu persyaratan buat ASN. iya. Tidak boleh melibatkan diri dalam partai apapun. Betul, karena kan harus netral. Namanya aja Betul. aparatur sipil negara. Iya gitu, benar. kan, gitu Bukan loh. aparatur sipil partai ya. Nah, itu yang paling penting ya. Ini penting sekali. Oke, untuk lanjut. semua. Kemudian yang kelima adalah kualifikasi pendidikan sesuai dengan yang dilamar. Nah, Oke, berarti kalau misalkan guru itu berarti harus dari pendidikan. betul kan? Berarti gelarnya harus S1 dan sarjana pendidikan. Betul, SPD ya. Sebutannya ya kurang lebih. Berarti anak-anak komunikasi nggak bisa ngelamar jadi guru. Nggak Kurang bisa. lebih nggak bisa. Nggak bisa. Karena harus sesuai dengan pendidikan Iya. yang dilamar. Kasihan anak FKIP. Nah, anak AFU ngapain kuliah seperti itu kan? Iya. Jadi ini juga kembali berarti kalau misalkan untuk guru SD berarti dari PGSD dong. Betul, betul. Kan? Kalau guru Yang guru yang fisika lain, misalkan fisika, dari jurusan jurusan fisika. nggak mungkin sekarang mungkin. nama dari guru fisika dari jurusan kesenian. Betul. Waduh, Anda melencengnya jauh sekali gitu. Maunya ke Bogor, tahu-tahu suka bumi. Oke. Gitu. Tapi kelewatan kalau ke Bogor ke Sukabumi. Nah, itu kan gitu kan. Tetap. Oke. Nah, ini yang Lanjut. terakhir ini adalah dibuktikan secara sah sehat jasmani dan rohani. Nah, gitu. cara ngeceknya gimana tuh sehat jasmani rohani? Kalau sehat jasmani bisa nih ya? Iya. Bisa ke rumah sakit. Betul. Ke rumah sakit. Betul kan? Ada keterangan sehat walafiat. Nah, Ya. kalau sehat secara rohani balik lagi ini kan ada aturan nomor 2 Apa tuh? dan tidak pernah dipidana. Gitu. Kalau secara rohani kita sudah dekat dengan yang Maha Kuasa, Ya Allah. kita tidak akan pernah merasakan pidana penjara kan harusnya gitu. Jadi sebenarnya aturan ini korelasinya ke apa? Kuat. Ya, luar biasa sekali Anda. Luar biasa sekali. Mengkaitkannya. Betul, betul. Sehat jasmani dan rohani. Ya, betul. Ya. Gitu kan. Jadi itu surat keterangannya dari ini kayaknya dari Ustadz. Betul, betul. Bisa. Tidak juga. Maksudnya artinya itu kan ada di dalam hati kan. Oke. Gitu, Jadi keyakinan. benar-benar meyakinkan bahwa dia benar-benar sehat secara jasmani maupun rohani. Oke. gitu. Kita lanjutkan saat masih banyak kan saat-saatnya? Kurang lebih yang paling penting itu sih Kang sebenarnya. Oke. Itu. Kalau masih banyak maksudnya kita sambung lagi nanti. Sebenarnya itu menjadi apa syarat-syarat Syarat penting. paling penting ya. Poin-poin yang paling penting lah gitu. Oke, jadi itu Smartizen tadi yang Kang Bara sebutin jangan lupa ini dari mulai ijazah atau ijazah di jenjang pendidikan. Betul. Berarti jenjang pendidikan juga harus sambung. Betul. Cuma betul. Nah, maksudnya jenjang pendidikan itu penting ya, jangan sampai kayak tadi gitu Iya. perumpamannya gitu kan. Anda jurusan apa Anda? Saya komunikasi, jadi sebenarnya tidak bisa menjadi guru. Anda nggak bakal bisa ngajar jadi guru TK Oh, Anda? tidak, nanti tidak nyambung juga Ya. kan. Gitu. Kasihan muridnya. Kasihan sarjana guru TK yang lain. Oh iya, Kang, kita salah satunya betul. Salah satunya Dan seperti saya agak nggak percaya kalau Bara bisa ngajar TK. Waduh, bahaya juga tuh Iya. anak-anak TK nanti antara saya yang nggak nyambung sama mereka yang nggak nyambung sama saya. Ya udah, oke Smartizen, dibanding kita lebih nggak nyambung lagi, kita bakal ngasih informasi yang lain setelah yang sedih. Jangan kemana, tetap di 106 dia Untirta Smart Energy. 106 dia Untirta Smart Energy. Energi. Selamat sore Smartizen semua. Iya. Ya, kita sabar dulu yang di luar sana. Ada Arkan Genis yang lagi enak-enakan di Taman Literasi. Halo Bersama Arkan Oman. Ganis bersama Om Oman. Iya. Ya, dan juga buat Smartizen yang ada di Cafe Sultan, ya. Selamat mendengarkan. Iya. Oke, baiklah. Tadi kita sudah bahas tentang persyaratan. Nah, sekarang coba di-share apa saja sih bagaimana cara mendaftarkannya Kang Bara. Nah, kan tadi udah nih kan persyaratan. Nah, ketika syarat-syarat semua sudah terpenuhi, nah, ini sekarang nih yang paling penting juga, ya cara daftarnya. Iya. Yang pertama adalah para Bapak Ibu sekalian di rumah gitu. Yang pertama harus membuka portal SSCASN.
gitu. Portal apa gitu? SSCASN. Portal SSCASN. Ingat ya Smartizen semuanya. Portal SSCASN. Oke. Setelah terbuka nih portalnya Smartizen semua, kemudian pilih menu PPK di tampilan portal SSCASN. Jadi di portal SSCASN ini ada menu PPPK. Nah, P3K. Nah, itu tinggal diklik tuh, kemudian nanti memilih setelah udah diklik nih Kang ya, menu P3K-nya ini, kemudian pilih menu registrasi. Oke, diklik menu P3K-nya, kemudian klik menu registrasi. Iya. Kita lanjut kemudian adalah peserta kemudian ya mengisi nomor peserta ujian K11 gitu. Nanti di situ ada tuh dengan mengisi nomor peserta ujian K11, kemudian isi tanggal lahir. Gua penasaran itu K11 atau K2? K2 Romawi. K2 Romawi. K2 Romawi. Udah sore kamu udah sore ya gitu. Jadi ternyata ini K2 Romawi. K2 Romawi. Kemudian isi tanggal lahir, nik, nomor kakak, dan juga nik kepala keluarga. Terus juga ada alamat email yang aktif, password, pertanyaan keamanan, dan mengunggah foto bereksistensi JPG atau JPEG gitu, dengan berukuran minimal 120 KB dan maksimalnya 200 KB Kang. Oke. Jadi paling utama sekarang yang benar-benar dia harus disiapin adalah itu ya, tanggal lahir. Tanggal lahirnya harus ingat. Betul. Ada nggak sih yang nggak ingat tanggal lahir? Ada ya. Ada. Orang aja ada yang lupa hari ini hari apa. Gitu. Iya aja, tapi tanggal lahir. Kalau jomblo juga nginget tanggal lahir buat apa kan? Kadang juga ada ngucapin kan. Kagak ngaruh. Kemudian nik ya. Kemudian ada nomor kartu keluarga atau nik kepala keluarga. Berarti dari sekarang nih KTP diakurkan sama kartu keluarga. Nah, siapa tahu niknya beda. Nah kan, wah saya siapa? Saya orang mana? Nggak ada di sini juga. Terus niknya, kemudian kartu keluarga. Betul. Apalagi tadi alamat email kan. Oke. Berarti yang belum punya email belum ada bisa daftar. Nah, harus tidak boleh gaptek bahasanya. Berarti ASN sekarang luar biasa dong ya disiapkan. Sangat disiapkan dengan mengikuti teknologi yang sudah semakin canggih. Luar biasa sekali. Statement yang keras itu. Ya, luar biasa sekali ya. Iya betul sekali. Jadi sekarang itu harus punya email, harus punya KTP yang pasti. KTP-nya yang terbaru loh kan. KTP yang seumur hidup. Nah, seumur hidup tuh KTP-nya. Ya, siapa tahu ada yang masih ada batasan. Nah, masih ada yang jadul kan. Iya, yang ada fotonya itu ditempel. Ada nggak yang kayak gitu? Ada aja kan. Ada. Siapa tahu ya. Kita nggak tahu soalnya. Oke. Tapi mungkin semoga tidak ada. Semoga semuanya udah ya KTP kan. Supaya mudah. Nah, kemudian nih Kang yang terakhir. Setelah data pada kolom registrasi terisi, silahkan mencetak kartu informasi akun. Oh, itu baru nyampe situ ya? Baru nyampe situ. Baru nyampe kartu informasi akun. Nah, step itu kan step terpentingnya udah nih untuk mengisi semuanya itu Kang. Ya, jadi SSASN. Nah, terus masukin nik segala macam kebutuhan informasi pribadi. JPG ya tadi. Betul. Ya. 120 KB dan 200 KB maksimalnya. Berarti itu harus diatur lagi. Nah, punya email. Betul. Itu penting tuh. Luar biasa sekali ya. Nah, setelah semuanya nih Kang ya. Setelah semuanya itu langsung kita login nih gitu. Oh, itu registrasinya dulu kartu untuk login. Ya Allah, panjang kali ya. Panjang karena kan ini sistemnya sudah sangat terorganisir gitu loh. Jadi mereka mungkin kan juga butuh data-data yang valid tentang kita. Itu validitasnya harus tidak boleh diragukan. Masih panjang kali lebar ya. Nah, panjang kali lebar. Kemudian setelah kita sudah punya akun kan, login gitu kan. Setelah login kemudian kita harus juga ada melengkapi data kan. Setelah login nih kita
Udah kita udah melengkapi data informasi pribadi nih. Iya, tadi sudah dilengkapi data informasi pribadi di awal. Iya. Kalau di print out kartu, apa namanya tadi akun. Iya. Nah, setelah selesai itu masuk lagi ke pengisian biodata. Betul. Oh, Betul. Nah, kemudian juga yang setelahnya gitu kan, setelah kita login ada kita harus mendaftarkan ketika sudah didaftarkan ke SP3K, SSP3K ini kemudian kita harus memilih formasi dan melengkapi identitas pendidikan. Setelah kita punya data nih Kang, udah punya akun ya ibaratnya kita sudah punya akun, kita masuk kita lebih melengkapi informasinya lagi nih. Jadi ada spesifikasinya lagi. Karena tadi yang diisi cuma nick sama KTP dan juga foto, email juga gitu. Oke. Kan harus diisi juga kan formasi dan melengkapi identitas pendidikan. Nah, kemudian harus mengunggah persyaratan berkas yang diminta, misalnya nih Kang. Yang tadi ijazah. Nah, scan ijazah, transkrip, bukti akreditasi universitas dan sebagainya. Oh, jadi penting banget tuh akreditasi universitas penting juga ya. Wah, penting. Jadi kalau misalkan sekarang kampusnya nggak terakreditasi, nggak bisa ikut kayaknya. Karena kan itu ada ini. Betul. Hati-hati tuh pembeli jasa. Itu sangat penting. Nah, kalau udah akreditasi kampus dan segala macam, jangan lupa memastikan kebenaran data yang diinput dan mengecek isian pada form resamnya. Oke, jadi ada form resum yang nanti ada di situ ada data-data yang sudah diinput apa aja. Betul. Jadi kita harus mastiin lagi benar gak tanggal lahir, kartu keluarga. Ya, beresikonya kalau misalkan ternyata tanggal lahir sama data-data yang sana nggak sama. Ketika lulus ternyata ada harus melengkapi data dan ternyata nggak sama. Betul. Atau bahkan caranya gini Kang, kan ada tim verifikatornya nih. Ada tim verifikasinya nanti setelah semuanya diinput ya Kang ya. Langkah terakhir kan sudah mencetak kartu pendaftaran ya kan Kang. Nah, itu nanti diverifikasi lagi gitu dokumen kita tuh. Dicek lagi Kang gitu. Nah, jika dinyatakan lulus, instansi tempat kita melamar akan menentukan proses seleksi berikutnya. Misalnya ada tes untuk P3K honorer, pelaksanaan tesnya nanti di mana gitu kan Kang gitu. Dan kita juga harus terus mengupdate nih informasinya gitu di halaman resmi instansi yang dilamar gitu Kang. Jadi harus nggak kemudian udah ngisi data selesai verifikasi itu selesai enggak, kita harus nunggu apakah kita lulus dan layak untuk mengikuti tes berikutnya. Terus update juga terus ya. Harus diupdate, harus sering di swipe. Kita harus sering melihat, dicek hari ini apakah kita lulus atau tidak gitu. Dan itu jangan-jangan awal mula kita diverifikasi ternyata kita lolos, besok harinya enggak. Nah itu kan tergeser gitu sama yang lain kan, sama yang kan di peserta tes juga dikuotakan loh. Oh betul. Oh iya benar itu ya dikuotakannya. Iya dikuotakan, kemudian juga nanti yang lulus jumlahnya juga dikuotakan berapa. Itu ketika kita ada di posisi sekarang di posisi 100 misalkan, besok menjadi 120, besok lagi dapat 100. Nah jadi kita 90. Jadi kuncinya adalah cepat dan tangkap dan cekatan gitu kan. Oke, baiklah. Nah, Smartizen, setelah ini kita akan mencoba salah satu soal ya. Betul, membahas soalnya nih ya. Kita akan coba salah satu soal, kita akan lempar satu soal dan siapa tahu Smartizen bisa menjawabnya. Oke, jangan kemana di 106 di Tirta yang Smart Energy. Jadi tadi udah kita bahas tentang syarat-syarat sudah. Iya. Yang banyak itu loh. Sangat banyak sih. Ya, sangat ribet itu loh. Sangat kompleks gitu. Tapi walaupun syaratnya banyak dan ketentuannya banyak, juga antusiasme untuk ikutan juga luar biasa loh. Sangat tinggi. Antusiasmenya sangat tinggi karena sudah adanya penyetaraan gaji, itu yang paling penting. Jadi yang dikejar adalah gajinya ya. Betul. Dibanding jadi honorer. Jadi lebih baik kita ikut P3K. Iya, gitu. Jadi ASN. Ya, dikejar ya pasti. Nah, Kang Bara, tadi syarat-syarat sudah. Ya. Kemudian teknis untuk pendaftaran sudah. Iya.
kita contoh soal, coba Contoh soalnya gitu. Satu aja. Nah, minggu depan kita bakal bahas contoh soal lebih banyak loh. Jadi kalau misalkan ini ya untuk soal-soal P3K kita bakal kita ungkap tuntas di Dia Untirta pokoknya. Betul sekali tuh. Nah, sekarang siapa tahu ada Smartizen yang nyimak di luarnya, yang mau ikutan buat ngejawab soal. Wah, sepertinya ada yang antusias nih, Kang. Iya. Sepertinya. Boleh kita bacain satu soal aja. Iya, betul. Nah, Ya. ini soal yang pertama ya. Boleh. Smartizen nih. Yang soal yang ada pertama. dimanapun nih. Apa tuh? Kriteria atau acuan atau pedoman dasar dalam menentukan pencapaian minimal hasil belajar peserta didik dinamakan. Oke. Jawaban pertama nih akan dipilih nih. Pilihan ganda ya, pilihan ganda. Oke. A. Standar kompetensi lulusan atau dalam kurung SKL. Oh, A. Itu SKL. B. Standar batas minimum kelulusan. Atau standar batas minimum kelulusan. Oke. Ya. B itu ya. Yang C. Ambang batas minimum lulus. Ambang batas minimum lulus. Ya. Oke. Yang D. Yang D. Nilai ketuntasan minimal. Nilai ketuntasan minimal. Ya. Yang E. Kriteria ketuntasan minimal. Wah, ini banyak yang sama nih. Yang E kriteria ketuntasan minimal. Ya. Oke. Takut baru ada yang gabung. Kang Bara coba diulangi lagi pertanyaannya. Oke, kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi pelan-pelan ya. Nah, buat Smartizen dimanapun kalian berada, harap didengarkan dengan seksama. Terutama yang buat P3K guru ya. Betul. Ya. Ini yang pertama ya. Ini kita soalnya nih. Kriteria atau acuan atau pedoman dasar dalam menentukan pencapaian minimal hasil belajar peserta didik dinamakan A. Standar kompetensi lulusan atau dalam kurung SKL. B. Standar batas minimum kelulusan. C. Ambang batas minimum lulus. D. Nilai ketuntasan minimal. E. Kriteria ketuntasan minimal. Oke, kita bakal tanya Teh Diana deh ya. Ada Teh Diana di sini juga. Bakal kita tanya nih. Teh Diana nggak deketin mic dong. Oke. Teh Diana, kira-kira nih kalau ada soal beginian begitu lah. begini begitu. Kita nih main tembak aja nih. Kang Bara nih. Gimana ya? Sama Kang Roni. Aduh. Oke, ada ya. Oh, kalangan lampu sadis ya. Dua. Ya, agak geser Teh Diana biar nggak kalangan lampu. Nah, Sini nih. Oke, ya, udah. supaya wajahnya yang cantik dan parasnya yang sangat indah Masya ini Allah. supaya masuk. Aduh, udah ada masukkan satu ke dalam. tambahan di sini. Oke, Teh Diana ada contoh soal P3K nih. Yang menyatakan pertanyaannya adalah kriteria atau acuan atau pedoman dasar dalam menentukan capaian minimum hasil belajar peserta didik. Itu dinamakan apa? Jadi tadi dengar ya, ada yang namanya. Jadi kalau dalam pembelajaran tuh ada yang namanya KKM. Kriteria ketuntasan minimal, ada nggak? Oke, ada. Berarti udah tahu dong jawabannya. Udah tahu. Nah, maksudnya itu kalau untuk capaian pembelajaran untuk sehari-hari ya. Jadi kalau siswa itu kalau misalkan dikatakan selesai, itu kalau nilainya di atas KKM, Kang Bara, Kang Roni. Jadi kalau di bawah KKM kan suka remedial gitu kan, benar nggak? Saya sering alami waktu Oke, jadi kalau misalkan nilai Kang Bara nih, kalau masih SMA nih, masih jadi anak SMA, kalau misalnya nilainya di bawah KKM, tentu aja Kang Bara itu biasanya dipanggil sama bu guru sebagai tanda cintanya, sini Bara gitu kan, Bara kerjain lagi nih gitu. Nah itu kalau di bawah nilai KKM, tapi kalau nilainya di atas KKM berarti sudah sukses. Atau minimal, kayaknya minimal ini ya, pas kali ya.
Kalau misalkan bahasa Indonesia biasanya 85 misalkan KKM-nya. 85 ya? Misalkan bahasa Indonesia 85. Tinggi banget ya. Kenapa lulus dong? Tinggi banget kalau begitu. 85 bahasa Indonesia matematika 85 nanti semuanya pada ngejengkang. Oke, bahasa Indonesia misalkan 85, Kang Bara dapat 86, berarti Kang Bara telah menyelesaikan nilai itu, berarti telah tercapai. Tapi kalau misalnya Kang Baranya 84 walaupun kurang, tetap aja Kang Bara harus mengulang karena masih belum mencapai KKM itu. Oke, jadi setiap siswa itu harus memenuhi KKM itu tadi ya? Iya, harus KKM-nya. Jadi yang dilihat nilainya KKM. Untuk kalau tercapaian pembelajaran ya Kang Roni. Tadi kan ada tadi yang Standar kompetensi kelulusan. kalau itu kan SKL berarti udah jelas ya. Kalau misalkan lulus itu ada beberapa standar kompetensi kelulusan, kalau nggak salah ada banyak. Jadi itu untuk kelulusan, standar kelulusan. Nah kalau untuk capaian pembelajaran biasanya dengan KKM itu kriteria ketuntusan minimal. Dan guru dikatakan sukses tuh kalau misalkan KKM-nya berapa persen, misalkan 85% nilainya di atas KKM. Kalau masih di bawah KKM berarti kan guru itu sebetulnya harus melakukan evaluasi butur soal dan sebagainya kayak Evaluasi begitu. ya. Nanti ditinjau ulang gitu. Jangan-jangan soalnya emang sulit gitu kalau misalkan kalau misalnya guru tuh belum lulus berarti harus mengevaluasi lagi gitu ya. Ya, makanya soalnya juga nanti kan sebetulnya sebelum diberikan juga kan harusnya ada evaluasi butur soal ya Kang Bara gitu. Tapi yang pasti untuk capaian pembelajaran siswa itu diarahkan untuk mencapai nilai KKM. Oke, jadi untuk kriteria apa tadi? Kriteria capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran sudah ada jawabannya dong, Kang Bara. Sudah ada. Langsung kita sebutkan saja. Bisa yang tadi yang sebutin tadi Ana semuanya. Ya, jawabannya adalah E, kriteria ketuntasan minimal. Beri tepuk tangan dulu. Sudah kasih contekan. Oke, soal nomor 2, apa dua soal gitu kali ini. Soal biar seru ya. Iya. Kalau yang berdua Smartizen dong yang jawab. Kamu ini. Sepertinya sangat seru nih kalau misalnya Smartizen yang jawab ya, gitu kan. Smartizen di bawah banyak Oke, tahu. boleh di live streaming kita. Wow, untuk pemutaran kita sudah 10. 10. Wah, sangat luar biasa sekali. Yes, itu diundang tuh Smartizennya biar gabung-gabung sama kita. Halo Smartizen, yang baru mendengarkan selamat sore aja, dan kita sedang bahas soal untuk tes P3K ya. Tiap hari apa sih Kang Roni? Nanti setiap hari Selasa sore kita akan bahas tentang soal P3K. Selasa Kamis nggak? Oh ya, Kamis. Selasa sore dan juga Kamis jam 10. Selasa pagi, Selasa siang jam 1 ada. Jam 1 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 5. Nyambung terus pokoknya. Nyambung terus. Jadi spesial untuk P3K nih Kang Roni. Iya, kita spesial untuk P3K, kita akan bahas tentang P3K dari mulai SD, SMP. Wah, kalau saya jadi banyak temennya guru SD kapan nih? Guru SD sekarang. Oke. Dengerin lah. Bu Nita tadi SNK Bara Nunyur kayaknya nih harus dicolek. Oke, soal nomor 2 Kang Bara. Oke. Ini saya akan membacakan soal nomor 2. Nah, di mana soalnya adalah aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, dan derajat penerimaan atau penolakan terhadap suatu objek peserta didik adalah, nih jawabannya nih ya. Harus dipilih. A. Afektif. B. Kognitif. C. Psikomotorik. D. Emotif. E. Sensitif. Saya lagi sensitif. Dengan perasaan teteh yang sedang sensitif, apakah jawabannya sensitif juga? Bisa jadi, tapi belum tentu juga. Emotif. Aku lagi emosi kayaknya Kang Bara. Jadi mungkin butuh penyegaran juga tadi anak. Kira-kira nih untuk kan biasanya kalau di sekolah itu ada ranah-ranah penilaian ya, yang kognitif, psikomotor, yang kayak gitu. Iya. Boleh dong dijelasin sedikit buat Smartizen. Nah kalau misalkan kita nih buat RPP, sebetulnya itu di RPP itu kan dulu tuh penilaian ada ranah kognitif, afektif, sama psikomotor. Nah itu biasanya jadi kalau dulu mah capaian kompetensi dasarnya gitu ya Kang Roni gitu. Jadi itu harus mencakup itu. Nah akhirnya nanti efeknya ke, kalau sekarang adanya asesmen ya, dulu kan penilaian ya, penilaian hasil pembelajaran kalau dulu. Kalau sekarang hanya capaian pembelajaran.
Jadi itu didasarkan pokoknya setiap soal itu berarti minimal harus ada ranah-ranah yang tadi Kang Roni. Kognitif, afektif sama psikomotor gitu. Kalau afektif tuh kalau kognitif tuh kan lebih kepada pengetahuan. Oke. Gitu kan. Kalau misalkan untuk yang afektif berarti ke sikap Oke. gitu. Misalkan nilai-nilai Sikap ya, sikap. Kalau sikap tuh kan lihat sisanya ketika mengerjakan apakah bisa bekerja sama dalam kelompok, kemudian kemandiriannya ada atau tidak. Berarti sikap itu afektif ya. Afektif. Dan satu lagi psikomotor. Psikomotor itu lebih kepada keterampilan. Misalkan kalau bahasa Indonesia ada drama ya. Nah, bagaimana ketika dia memerankan seorang tokoh atau berperan itu gitu, dia menjiwai atau tidak. Nah, itu masuknya ke psikomotor kalau di bahasa Indonesia. Jadi jangan salah Kang Bara, kata siapa untuk psikomotor itu bahasa Indonesia nggak ada. Itu contohnya kalau misalnya praktek drama, praktek membacakan puisi, berarti kan penjiwaan itu masuknya ke psikomotor, ke keterampilan. Begitu Kang Roni. Oke, jadi kalau ranahnya sikap apa tadi? Kalau ranahnya sikap mah bagaimana cara dia ketika belajar gitu. Ketika belajar kan ada anak yang kelihatannya ketika suruh belajar kelompok, kalau sekarang kan banyak diskusi ya. Kemudian dia bisa nggak bekerja sama dengan temannya gitu. Jangan sampai terlihat memang ada tipe anak yang pengen selalu Belajar sendiri terus pengen disebut pinter sendiri, ini semua saya gitu. Nah itu jadi penilaian sikap. Disiplin misalkan kalau mengerjakan tepat waktu berarti itu kan masuk ke penilaian sikap. Itu disebutnya apa tadi? Afektif ya. Iya. Berarti dari jawabannya juga. Ya, itu jawabannya sudah diterangkan dengan sejelas-jelasnya Kang Roni. Bukan cuma ibarat kata kalau kata anak sekarang disilang doang gitu atau di checklist doang. Jadi jawabannya adalah A. Afektif Kata Kang Bara. Belum tentu kata Smartizen. Jadi gimana? Smartizen takutnya ada yang mau debat ya kan? Boleh Itu persoalan gini kan. Tahu sendiri netizen, Smartizen kan? Ya udah, sambil nunggu jawaban dari Smartizen, kita dengarkan berapa lagi yang bakal lewat dulu. Dan jangan mana, tetap di 106 dia untuk Smart Energy. 106 dia untuk Smart Energy. Akhirnya kembali lagi bersama kita dua penyiar yang sangat tampan di keluarga kita. Ya, buat yang barusan pulang dari Sendang Sari nih, iya ada Kang Pei, ada Kang Jamal, ada Kang AA, ya, ada juga Pak. Pokoknya yang ini aja yang baru pulang dari Sendang Sari. Ya, selamat datang kembali. Selamat pulang ke rumah. Pulang ke rumah gitu kan. Ya dan juga buat teman-teman semua yang lagi main basket. Lagi main basket, main futsal ya di lapangan. Selamat sore, semoga sehat selalu gitu kan. Ya dan juga buat yang lagi nongki asik di Cafe Sultan ya. Iya, selamat sore menjelang senja. Ya pokoknya gini Kang Bara, setiap hari Selasa jam 1 sampai dengan jam 5 sore kita bakal bahas tentang soal-soal P3K. Iya. Ya, soal-soal yang lagi viral. Ini lagi viral banget, banyak yang dibutuhin ya. Sangat dibutuhkan. Ya, berdasarkan permintaan dari Smartizen semua, kita akan kupas tuntas semuanya. Dari mulai guru untuk jenjang SD, kemudian beberapa jurusan-jurusan yang lain. Betul. Atau kalau kita butuh pembahas, mungkin kita akan undang ya. Kita akan undang dosen-dosen yang terkait dari mulai jurusan fisika, kimia, biologi ataupun yang secara umum ya untuk membahas tentang soal-soal P3K ini. Iya, betul sekali. Jadi jangan lupa Smartizen setiap hari Selasa dan hari Kamis. Kalau Selasanya di jam 1 sampai dengan jam 5. Kemudian hari Kamisnya jam berapa, Kang? Jam 10 sampai dengan jam 12. Jadi kita ketemu lagi nanti di minggu depan ya. Selamat jalan-jalan sore ya kan. Selamat menempuh hidup baru. Waduh. Iya, hidup baru saat ini. Oke. Besok juga hidup baru soalnya. Oke. Terima kasih untuk para Smartizen semua. Yo, kita berdiri dari ruang dengar Smartizen semua dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.